Dalam Al-Quran surat An-Nas disebutkan bahwa setan itu ada yang dari jenis jin dan manusia. Lalu, seperti apakah setan yang dari jenis manusia, siapa saja mereka, dan bagaimana bisa mereka menjadi seperti setan? Perlu diketahui, bahwa setan itu ada dua jenis. Jenis pertama yaitu setan berwujud makhluk gaib berupa jin dan sebangsanya. Setan jenis ini memang tak terlihat, tetapi bisa terbang, menghilang, tidak bisa dipegang, konon juga tidak menyentuh tanah, penuh kesaktian, dan terkadang suka menakuti anak kecil. Selanjutnya, adapun jenis setan kedua adalah berwujud manusia. Setan jenis manusia tidak bisa terbang, tidak bisa menghilang, bisa dipegang dan dilihat, dan juga tetap berpijak di tanah seperti umumnya manusia. Di antara alasan mengapa manusia bisa menjadi setan adalah karena perbedaan akidah, cara pikir, tindakan dan aktivitasnya sejalan dengan visi dan misi setan sesungguhnya. Setan bisa diartikan juga setiap makhluk yang mempunyai karakter buruk. Dia menyebabkan manusia jauh dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Manusia pun menjadi jahat, durhaka, dan kufur sehingga jatuh dalam kesesatan. Inilah setan yang disebut ada dalam sifat jin dan manusia. Dalam Al-Quran surat An-Nas dijelaskan, bahwa setan itu bisa berasal dari golongan manusia dan jin. Mungkin setan dari golongan jin tidak akan terlihat oleh mata kita karena bersifat gaib, namun setan berupa manusia bisa saja sekarang berada di dekat kita. Setan dari jenis manusia ini lebih sulit untuk diketahui dan dihindari, mungkin mereka tidak akan berpenampilan layaknya setan yang menakutkan seperti yang ada pada bayangan kita, namun mungkin saja mereka berpenampilan alim, dan dalamnya ternyata seperti setan. Setan dari jenis manusia merupakan musuh para nabi. Dari level nabi saja telah dimusuhi setan-setan manusia, apalagi dari level umatnya yang keimanannya masih belum stabil, wawasan yang kurang luas, dan tidak dapat jaminan keselamatan akidah karena tidak mendapat bimbingan langsung dari wahyu ilahi. Setan manusia ini tidak hanya harus dijauhi perkataannya, namun juga kita diperintahkan untuk meninggalkan dirinya dan menjauhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada sahabatnya untuk mewaspadai gangguan dan bahaya setan manusia dan jin. Dikisahkan, dari Abu Dzar ia berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berada di masjid. Aku lalu duduk di dekatnya. Maka, beliau bersabda, wahai Abu Dzar, apakah kamu sudah melakukan sholat? Aku berkata, belum ya Rasul. Beliau bersabda, berdirilah, lalu sholatlah. Maka, aku pun berdiri dan melakukan sholat. Kemudian, aku duduk, maka beliau bersabda, hai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan manusia dan jin. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah dari golongan manusia ada setan? Beliau bersabda, ya, ada. Hadis riwayat Ahmad, setan dari golongan manusia ternyata lebih berbahaya daripada setan dari golongan jin. Setan dari golongan jin membisikkan godaannya melalui dada manusia, namun setan dari golongan manusia menggoda manusia melalui komunikasi secara langsung menyampaikan kalimat yang menarik dengan tampilan mempesona. Mungkin saja mereka menamakan dirinya sebagai orang pintar, dukun, paranormal, dan sebagainya. Di antara contoh sifat setan dari golongan manusia adalah sebagai berikut. Semisal, ketika Anda ingin segera ke masjid untuk sholat saat mendengar azan, lalu tiba-tiba atasan melarang Anda sholat karena mementingkan menyelesaikan pekerjaan, maka saat itu atasan Anda adalah setan. Selanjutnya, semisal ketika seorang wanita yang bukan mahram minta ditemani untuk curhat di tempat sepi, berduaan saja dan bisa melakukan apa saja, maka wanita itu adalah setan. Kemudian, semisal, teman kerja sepakat membuat laporan palsu atau fiktif, markup harga, memberi sogokan kepada pemegang kebijakan demi mendapatkan keuntungan dengan cara curang, maka mereka itu adalah setan. Lalu, ketika ada seorang wanita menyanyi di panggung sambil goyang pinggul seronok dan membangkitkan birahi laki-laki, tetapi dia bilang bahwa itu adalah seni, maka wanita itu adalah setan. Selanjutnya, semisal ketika ada seorang hakim membuat keputusan yang nyata-nyata berlawanan dengan hukum dan kebenaran, hanya karena sudah disogok duluan oleh yang bayar, maka saat itu si hakim adalah setan. Nah, itulah beberapa contoh sifat-sifat setan manusia yang banyak kita jumpai di sekeliling kita. Maka, berhadapan dengan setan jenis manusia seperti itu sangatlah berbahaya. Hal ini dikarenakan penampilannya tidak seperti setan gentayangan yang memang sudah jelek. Setan jenis manusia terkadang jauh lebih keren, cantik, dan juga akrab.
Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lamu bisawab.